Hei EQ58, kalian nggak usah baper. Baru dibilang program Gibran gak efektif udah kelimpungan. Ini tuh nyinyir yang membangun, bukan nyinyir norak kayak Fufu Fafa. Biji tinggal satu, apaan itu? Kalian tuh nggak usah bingung, tinggal buktiin aja. Bilang tuh sama junjungan kalian. Lapor kepada Mas Wapres, siapa pemilik akun Fufu Fafa? Tolong dijawab dengan jujur. Jadi pertanyaannya, apakah memang ini sebuah terobosan, gebrakan, atau hanya sekedar gimmick? Tugas Wapres itu ya di ranah konsepsi, ngasih arahan ke menteri-menteri, mikir soal pendidikan, kesejahteraan guru, kasihlah menteri-menteri itu gambaran, arahan, biar mereka yang mikir pola, implementasinya kayak gimana. Mereka kan juga punya bawahan, bukan malah belusukan ke gorong-gorong misalkan, atau lihat pembangunan di lapangan kayak gimana, atau misalkan bagi-bagi makanan gratis ke sekolah. Itu bukan tugas dia. Yang kayak gitu nggak usah dikagumi, nggak usah dipuji-puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita bahas lagi soal lapor Mas Wapres yang dianggap ini hanya gimmick saja, gimmick politik ya kalau kata Pak Mahfud MD. Jadi lapor Mas Wapres ini tidak hanya menjadi senjata makan tuan, tapi juga dinilai ini sebagai gimmick politik saja oleh para tokoh-tokoh nasional ya. Dan juga ini menuai pro dan kontra. Ya ada yang mengatakan ini bagus, tapi banyak juga yang mengatakan bahwasanya ini bukan opsi yang bagus. Bagaimana mungkin seluruh Indonesia yang segitu besarnya melapor dengan nomor WhatsApp? Yang ada malah justru ngeblank tuh HP atau datang langsung ke kantor Pak Wakil Presiden. Waduh, mau seberapa banyak menampung? Terus juga kalau kata Pak Mahfud MD ini sudah dilakukan sebelumnya ya, yang dimana ya hanya sebatas seperti itu saja tapi tidak ada penyelesaiannya gitu. Banyak juga para netizen yang malah justru melaporkan soal akun Fufu Fafa. Ini kan lucu ini guys. Ya kan, yang dianggap akun Fufu Fafa itu kan punya Gibran, sementara Gibran sendiri yang membuka laporan Mas Wapres. Kocak ini jadinya ya. Oke, coba kita lihat di akun X ya. Tweetan dari Bang Akbar Faizal ya. Saudara Gibran membuka pos pengaduan Wapres itu gaya wali kota atau bupati yang tak percaya kinerja anak buahnya. Karena Anda sudah dilantik sebagai wakil presiden, maka berpikirlah lebih besar dan bertindak lebih taktis. Level presiden, Wapres harusnya punya pola pikir sebagai pembuat kebijakan, bukan malah bikin nomor aduan yang lebih bersifat teknis. Jika bukan pencitraan, akan lebih terstruktur jika diinstruksikan kepada semua kementerian atau lembaga atau badan untuk membuka pengaduan secara langsung, tentunya dengan pengawasan. Nah, ini yang gua maksud nih. Ya, ini beritanya ya. Pengamat nilai layanan lapor Mas Wapres kebijakan ngawur, bikin tumpang tindih birokrasi. Coba nih dari Stephen ya, percuma ada RT, RW, lurah, camat, bupati, dan gubernur ya. Nah ini nih masalahnya nih kan. Sasaran utamanya memang agar dapat pujian dari pendukungnya karena terlihat kerja nyata. Padahal ya itu bukan tugas utama seorang Wapres. Programnya dipromosikan hanya di IG dan TikTok karena dia tahu market dia di situ. Kenapa nggak sekalian dipromosikan di Twitter Land? Kalau di Twitter nih banyak yang ini sih cerdas-cerdas ya. Katanya sih begitu ya guys. Oke teman-teman semua, ini karena banyak juga yang komentar nih ya. Bahkan Bung Rocky Gerung juga mengomentari, langsung saja kita lihat komentarnya guys. Peluncuran layanan Gelapor Mas Wapres oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini menimbulkan polemik. Layanan yang memungkinkan masyarakat langsung melaporkan masalah ini mendapat perhatian luas, mulai dari dukungan hingga kritik. Pengamat, Henry Satrio, mengingatkan Gibran untuk berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto, sementara anggota DPR Mardani Alisera khawatir layanan ini bisa tumpang tindih. Bahkan, politikus Ferdinand Hutahian menyebutkan potensi kontroversi besar terkait isu Fufu Fafa di Kaskus yang diduga terkait dengan Gibran. Meski menuai kritik, sebagian masyarakat mendukung terobosan ini. Berharap layanan ini dapat mempermudah komunikasi dengan pemerintah, meski beberapa melaporkan kesulitan teknis. Hei EQ58, kalian nggak usah baper. Baru dibilang program Gibran gak efektif udah kelimpungan. Ini tuh nyinyir yang membangun, bukan nyinyir norak kayak Fufu Fafa. Biji tinggal satu, apaan itu? Kalian tuh nggak usah bingung, tinggal buktiin aja. Bilang tuh sama junjungan kalian. Yang mulia,
Ini ada yang mempertanyakan intelijensi yang mulia terkait dengan program aduan. Ayo kita buktikan keberhasilan program kita. Aduan Kanjuruhan, aduan 98, kita beresin. Kalau beres, kemungkinan Pak Anies sekalipun bisa respect tuh sama kinerja junjungan kalian. Ada juga lagi yang bilang, ini orang kerjanya nyiri terus. Tahu arti negara demokrasi? Pemerintah tuh kerja untuk mudahin dan makmurin hidup kita. Kalau ada yang nggak masuk akal, diprotes lah. Apa kalian juga nggak ada inisiatif buat mempertanyakan hal-hal yang dijanjikan ke kalian pas kampanye kemarin? Kantor Wapres jadi kayak posyandu gitu malah bangga. Anak-anak pramuka bisa tuh kalau cuma bikin program kayak gitu. Saya kasihan dan Pak Prabowo seolah ditelikung oleh wakil presidennya. Karena wakil presiden terlalu berambisi banget. Karena mungkin dia akan running tahun 2029 supaya dia jadi presiden. Mungkin lah. Mbok yao, sabar sedikit. Jangan gerusa-gerusu, akhirnya keliru. Saya, warga bangsa Indonesia, lapor kepada Mas Wapres. Siapa pemilik akun Fufu Fafa? Tolong dijawab dengan jujur, agar tidak ada dusta di antara kita. Lapor Mas Wapres ini yang dilakukan ini hanyalah sebuah gimmick. Karena metodologi penyelesaian laporan ini tidak pernah tersampaikan ke publik. Keluhan-keluhan masyarakat yang seharusnya itu ditampung oleh lurah-lurah di bawah, kepala-kepala desa di bawah, tidak ditampung oleh sekelas Wapres. Wapres seharusnya kelasnya memberikan perintah kepada lurah, kepada kepala desa untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat seperti ini. Jadi pertanyaannya, apakah memang ini sebuah terobosan, gebrakan, atau hanya sekedar gimmick? Bang, bahas lapor Mas Wapres dong, jujur aja nih. Menurut gue sih ini gak guna ya, gue objektif aja nih. Paling nanti yang heboh sendiri anak-anak wabah aja. Barisan-barisan sakit hati, terus pengangguran tuh, mereka yang bakalan kesibukan sendiri tuh. Mereka tuh kalau nyepam ngebuzzer nggak apa-apa, katanya oposisi. Kalau orang pro ke pemerintah sedikit aja, dikatain buzzer tuh sama anak dan coba kita kaji lagi nih sama-sama gitu, mau seresponsif apa gitu. Lapor ke polisi aja kalau nggak, maksudnya kalau nggak dimasukin berkasnya, nggak diterge. Kalian bayangkan aja kalau ada sekitar ratusan ribu WhatsApp masuk setiap harinya, di handle via WhatsApp, nggak masuk akal. Kalau mau bikin sistem pengaduan, bikin aplikasi millennials, baby boomers yang call-call, nggak usah diajak. Lah sekarang aja website dan juga aplikasi pemerintah banyak yang nggak becus. UI UX-nya juga beberapa jelek, kuno, ini pasti ulahnya baby boomer nih. Terus di aplikasi itu kita juga bisa lampirkan bukti, jadi nggak omong-omong doang. Sebenarnya konsepnya bagus, tapi implementasinya, eksekusinya nggak bagus. Ini kayak gini, customer service loh. Selamat untuk Mas Wapres yang baru launching program Lapor Mas Wapres di Istana Negara Wakil Presiden. Itu keren banget programnya. Jadi warga negara tuh boleh ngelaporin apa aja ke Istana Wakil Presiden. Datang lapor dan akan ditindaklanjuti. Aku tuh mau bayangin, kalau separuh dari penduduk negeri ini melapor ke Istana Negara Wakil Presiden, rekor demo 212 bisa pecah, Mas. Asli keren. Tapi ternyata Mas tahu nggak, sebenarnya ini udah dijalin sama ketua RT, Mas, di tiap wilayah masing-masing. Jadi kalau Mas pernah lihat plang nomor rumah yang ada di setiap rumah warga, itu ada tulisan tuh, tamu harap lapor 1 kali 24 jam. Bayangin, Mas, RT kerjanya 1 kali 24 jam, lebih lama daripada wakil presiden. Dan RT menangani semua permasalahan, mulai dari suka sampai dengan duka, mulai dari melahirkan sampai dengan menguburkan. Bahkan, Mas, masalah asmara rumah tangga saja lapornya ke RT. Keren kan, Mas? RT? Kita tahu lah kira-kira maksudnya apa ya kalau Gibran membuat fasilitas-fasilitas semacam ini, fasilitas yang kesannya populis begitu. Mungkin itu ide yang dihasilkan melalui diskusi panjang dengan tim media Pak Wapres itu. Lalu ditemukan semacam cara yang udah standar supaya terus ada di depan kamera, mesti ada sesuatu yang sensasional tuh. Jadi kalau situs itu atau proyek itu diucapkan hari ini, itu artinya Wapres itu segera ingin supaya dia terus ada di depan publik, depan kamera. Karena dengan menunggu laporan itu udah ada berita, mengomentari laporan udah ada berita, apalagi menjadikan laporan itu sebagai bahan untuk dibicarakan di sidang kabinet. Kan akhirnya konsekuensinya begitu. Jadi sidang kabinet harus ada satu fasilitas, yaitu membahas laporannya masyarakat yang masuk pada
Istana Wapres. Jadi nanti ada sesi khusus setelah Pak Prabowo memimpin sidang kabinet untuk antisipasi program 100 hari. Lalu sidang kabinet dipindahkan pada Pak Gibran untuk membahas laporan-laporan masyarakat tentang keresahan, tentang kesulitan ekonomi, tentang isu-isu sosial politik. Kan itu dasarnya begitu kan. Jadi bagus. Habis itu pusing sendiri ya Bang ya. Ya gimana ya, masalah akan terjawab. Ya kalau cuma menampung laporan masalah dari masyarakat sih bisa-bisa aja. Lah terus menyelesaikannya bagaimana gitu loh. Jika ada ratusan ribuan bahkan puluhan ribu orang yang melapor, bagaimana untuk menyelesaikannya? Sementara ini ke wakil presiden loh, ngapain nggak nyuruh para RT, RW, lurah yang di bawahnya saja gitu yang langsung bersentuh dengan rakyat. Ini apalagi sih kalau bukan hanya untuk mencari sensasi ataupun gimmick. Nah yang terakhir nih ya, patut didengarkan nih komentar dari netizen. Kita lihat videonya. Tugas Wapres itu ya di ranah konsepsi, ngasih arahan ke menteri-menteri, mikir soal pendidikan, kesejahteraan guru, atau gimana caranya supaya deflasi yang 5 bulan berturut-turut ini bisa diatasi, meningkatin daya beli masyarakat, gimana majuin ekonomi tanpa harus ngerusak alam, dan lain-lain. Kasihlah menteri-menteri itu gambaran, arahan, biar mereka yang mikir pola, implementasinya kayak gimana. Mereka kan juga punya bawahan. Oke kan kemarin aja yang dari speech pertama presiden tuh banyak. Ada kemiskinan, pendidikan, pemberantasan KKN, sampai kemerdekaan Palestina. Nah itu teh kumah, bukan malah belusukan ke gorong-gorong misalkan, atau lihat pembangunan di lapangan kayak gimana, atau misalkan bagi-bagi makanan gratis ke sekolah. Itu bukan tugas dia. Yang kayak gitu nggak usah dikagumi, nggak usah dipuji-puji. Itu tuh nggak ada artinya Sama sekali ya. Begitulah teman-teman semua. Tapi ya itulah, Indonesia kadang banyak yang suka yang gimmick-gimmick seperti itu. Mudah-mudahan kita semakin cerdas ya. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Beragama Mat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.